Belasan wanita diduga pekerja seks komersial di eks-lokalisasi Payo Sigadung terjaring razia Satpol PP. Petugas Satpol PP pun menyegel rumah yang dijadikan tempat prostitusi agar tidak kembali beroperasi. Petugas Satpol Pamong Praja Kota Jambi menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi lokasi prostitusi tersembunyi di eks-lokalisasi Payo Sigadung atau Pucuk, berlokasi di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Sejumlah wanita ketakutan hingga bersembunyi di bagian belakang rumah. Penggerebekan dilakukan usai menerima informasi eks-lokalisasi Payo Sigadung masih beroperasi. Saat penggerebekan, petugas sempat kesulitan masuk ke rumah karena pemilik rumah menutup pintu mengetahui kedatangan petugas Satpol PP yang melibatkan aparat kepolisian dan polisi militer. Namun, petugas akhirnya berhasil membuka pintu rumah, kemudian mendapati para wanita diduga PSK bersembunyi di belakang rumah karena takut ditangkap. Seorang wanita bahkan menangis dan mengaku datang dari luar kota, tetap diamankan petugas. Petugas juga menggerebek sejumlah wanita di lokasi berbeda. Dari razia ini, Satpol PP menjaring 13 wanita diduga PSK, pemilik rumah, dan 2 orang diduga mucikari prostitusi tersebut. Ya, malam ini kita membawa 15 orang. Yang dibawa ini diduga ini PSK atau seperti apa, Pak? Yang 15 PSK dan 2 orang itu mucikarinya. Proses di kantor, selain di BAP, apakah nanti kita proses sampai ke hukum atau nanti ada yang kita kirim ke panti sosial. Para wanita diduga PSK yang berasal dari berbagai kota rencananya akan dibina di panti sosial. Petugas Satpol PP juga menyegel rumah prostitusi agar tidak kembali beroperasi. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga desa Kalora, Kabupaten Sigi harus dilarikan ke Rumah Sakit Samaritan Palu usai mengalami luka di bagian perut sebelah kiri. Korban yang berprofesi sebagai pemulung diduga terkena tembakan di Kompleks TNI Angkatan Udara. Jerni, seorang pemulung, harus dilarikan ke Rumah Sakit Samaritan Palu untuk menjalani perawatan. Korban tertembak di perut bagian kiri saat mencari barang bekas di Kompleks TNI Angkatan Udara. Akibat lukanya, korban harus menjalani operasi. Awal mula kejadian, korban sedang mencari barang bekas. Tiba-tiba seseorang keluar menembak dan mengancam. Korban yang terkena tembakan tak berdaya dan dibawa ke rumah sakit oleh seorang polisi. Hingga kini tak jelas siapa yang menembak korban. Sementara itu pihak Pemkab Sigi memastikan korban akan mendapat perawatan. Kita orang cuma balet sampah, bambeblek. Terus kawan-kawan anjing itu keluar dia langsung dia tembak saya. Kamu dia ada senjata dia pakai? Ada senapan dia pakai. Saya hanya ingin memastikan bahwa korban tertangani. Dan tadi saya melihat langsung kondisi korban, saya sempat berkomunikasi, dia bisa menjawab. Dia tahu saya. Begitu, artinya komunikasi, dia tidak hilang kesadaran. Pemkab Sigi meminta kasus penembakan ini diusut tuntas. Pemkab juga meminta warga menyerahkan kasus ini ke tangan pihak yang berwajib. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Pemirsa nekat mengejar dan mengeroyok kernet bus, 2 orang pemuda mabuk dikeroyok warga di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis sore. Aksi amuk massa baru mereda setelah 2 pemuda mabuk itu diamankan petugas kepolisian. Video amatir merekam saat 2 pemuda yang diduga dalam kondisi mabuk mengejar bus Harapan Jaya di Jalan Desa Balong Besuk, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Keduanya berusaha menghadang laju bus, bahkan mereka berkali-kali memukuli kaca bus. Tak terima, sopir kemudian menghentikan laju busnya. Namun kedua pemuda ini langsung menyerang dan mengeroyok kernet bus. Para penumpang bus kemudian turun dan gantian mengeroyok 2 pemuda sok jagoan tersebut. Aksi warga baru berhenti setelah belasan petugas kepolisian datang ke lokasi. Keduanya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Jombang. Sementara kondektur dan kernet bus juga dibawa petugas untuk dimintai keterangan. Sopir bis turun, lalu teman-teman
Pukul-pukulan? Ya, pukul-pukulan. Berapa orang, Pak? Pelakunya 2 orang. 2 orang? Ya. Itu penumpang mobil atau siapa Pak yang mukuli supir itu? Pakai sepeda motor tadi. Peristiwa pengeroyokan 2 pemuda mabuk ini sempat membuat arus lalu lintas dari Jombang ke arah Kediri macet. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga negara asing di Denpasar, Bali diduga melakukan tabrak lari namun enggan bertanggung jawab dan kabur. Ya, puluhan warga pun memburu bule pria tersebut hingga merusak mobilnya. Video pengejaran sebuah mobil oleh puluhan pengendara motor di kawasan Sanur, Denpasar, Bali viral. Warga memburu mobil yang dikendarai seorang WNA setelah diduga melakukan tabrak lari. Bule pria itu tidak mau bertanggung jawab dan kabur dengan menancap kencang gas mobilnya. Warga akhirnya berhasil menghentikan mobil pelaku di seputaran Jalan Bypass Sanur, Denpasar. Warga langsung memaksa pelaku keluar mobil guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahkan warga nyaris menghakimi WNA tersebut. Tokoh pariwisata Bali berharap aparat kepolisian bisa bertindak tegas dan mendorong pihak imigrasi mendeportasi WNA yang melanggar lalu lintas. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, sebuah mobil bak terbuka ludes terbakar di ruas jalan tol Lingkar Luar Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat pada Jumat siang. Diduga mobil terbakar akibat kebocoran tabung gas. Asap hitam pekat membumbung tinggi dari mobil bak terbuka di ruas jalan tol Lingkar Luar Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Diduga si jago merah muncul akibat kebocoran tabung gas. Insiden berawal saat mobil bak terbuka ini dihubungi untuk menangani truk pengangkut tanah yang tengah mogok akibat roda belakang truk mengalami kerusakan atau patah. Namun pada saat proses memotong baut roda dan menyalakan mesin tabung gas, tiba-tiba keluar percikan api yang dengan cepat menjalar ke mobil tersebut. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Barat yang langsung berupaya melokalisir api agar tidak merembet ke truk yang berada di depannya. Bautnya kan patah semua, harus dipotong dulu ke blender. Nah, terus itu kita udah kelar nih nge-blender. Tiba-tiba ada bunyi ini bus gitu. Udah pas aku keluarin, itu api langsung nyebar gitu. Udah tinggalin aja. Oh, dari tabung gas ini, tabung gas mesin las ini. Iya. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara kasus kebakaran kini ditangani oleh pihak yang terkait termasuk Jasa Marga dan petugas kepolisian patroli jalan raya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Desa Tangga-Tangga, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sebanyak 6 rumah ludes dilalap api hingga rata dengan tanah. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Desa Tangga-Tangga, Polewali Mandar, Jumat siang. Sejumlah warga panik saat kobaran api mulai melahap satu persatu rumah warga. Warga berusaha menyelamatkan barang berharga miliknya, termasuk perabotan rumah tangga. Awalnya api melahap rumah panggung yang saat itu dalam keadaan kosong. Lantaran api cepat membesar ditambah dengan tiupan angin kencang, membuat kebakaran cepat merambat ke rumah warga lainnya. Sebanyak 5 unit mobil damkar Pemda Polewali Mandar tiba di lokasi dibantu 2 unit damkar Kabupaten Majene. Setidaknya 8 rumah warga terbakar hebat, di mana 6 rumah rusak parah hingga rata dengan tanah, sedangkan 2 rumah lainnya mengalami rusak sedang. Kalau total rumah Pak ada 8, 6 rusak berat dan 2 rusak sedang. Oh iya, memang membenarkan bahwa di lokasi tersebut bahwa tempat itu tempat pemukiman penduduk. Rumah panggung sifatnya rumah kayu, jadi api mudah terbakar, apalagi ditambah tiupan angin kencang, sehingga kami dari petugas pemadam kebakaran sulit untuk memadamkan. Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Namun diduga api berasal dari rumah yang saat itu ditinggal pemiliknya bekerja. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan.